Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bunda akan membacakan sebuah dongeng. Nah, sebelum membaca sebuah dongeng, kita berdoa dulu ya sama-sama. Nah, doa kali ini Bunda akan pimpin terlebih dahulu. Kita mulai dari yang agama Islam, yang Kristen jadi patung, hap. Yang Muslim sikap berdoa, sret, sret, sret. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita berdoa. Bunda akan membantu membimbing doa untuk yang beragama Kristen. Yang Muslim jadi patung, hap. Yang Kristen sikap berdoa, sret, sret, sret. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberian rezeki kesehatan pada pagi hari ini. Berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami, serta agama kami. Amin. Nah, pembelajaran hari ini akan sedikit berbeda dengan pembelajaran sebelumnya ya, karena hari ini kita akan belajar dari pesan moral sebuah cerita. Jadi hari ini Bunda akan membacakan sebuah cerita dan anak-anak diminta untuk menghayati, untuk mendengarkan pesan moral apa saja yang didapat dari cerita yang akan Bunda bacakan. Nah, cerita ini judulnya Mimi dan Payung Bu Guru. Mimi dan Payung Bu Guru. Di hari Minggu yang cerah, ibu meminta tolong kepada Mimi untuk mengembalikan payung milik Bu Ana, tetangga sekaligus ibu gurunya di sekolah. Ibu berpesan kepada Mimi agar berhati-hati membawa payung tersebut. Dengan wajah ceria, Mimi berkata, "Tenang saja ibu, serahkan semuanya padaku." Kemudian Mimi berangkat menuju rumah Bu Ana. Di tengah jalan, Mimi bertemu dengan Sinta, sahabatnya. Sinta memperlihatkan boneka pemberian dari neneknya. Mimi pun terpesona dengan boneka pemberian dari nenek Sinta. Kemudian Mimi bertanya, "Bolehkah ia ikut bermain dengan boneka beruang itu?" Tentu saja boleh, mereka adalah sahabat dan mereka selalu bermain bersama. Mimi dan Sinta terlihat asyik menyusun dedaunan kering menjadi sebuah tumpukan yang empuk. Setelah itu, Sinta menidurkan boneka beruangnya di atas tumpukan daun dan berpura-pura menjadi seorang ibu. Sedangkan Mimi berpura-pura menjadi seorang bibi. Mimi membuka payung milik Bu Ana dan menggunakannya untuk memayungi boneka beruang. Karena terlalu asyik bermain, Mimi pun lupa pada tugasnya mengembalikan payung itu. Hari semakin sore dan angin bertiup sangat kencang. Payung milik Bu Ana terbang terbawa angin. Mimi dan Sinta segera berlari mengejar. Namun payung itu telah jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Mimi merasa ketakutan. Bagaimana ia akan menjelaskannya pada ibu nanti? Mimi tidak berani berkata jujur kepada ibu. Ia sangat yakin ibu akan marah kepadanya. Payung itu milik Bu Ana, guru kelasnya. Ibu sangat hormat kepada Bu Ana. Dan sekarang
ia telah menghilangkan payung Bu Ana. Akhirnya, Mimi memutuskan untuk berbohong kepada ibu. Begitu Mimi masuk ke dalam rumah, ibu langsung memanggilnya. Ibu menanyakan tentang payung itu, dan Mimi pun menjawab bahwa payung itu telah ia serahkan kepada Bu Ana. Ibu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada Mimi. Saat itu, hati Mimi sangat sedih. Ia telah berbohong kepada ibu. Kejadian tentang payung itu segera terlupakan oleh Mimi. Namun, hari ini saat ibu datang menjemputnya di sekolah, ibu bertemu dengan Bu Ana dan mereka pun ngobrol sebentar. Mimi merasa takut jika ibu mengetahui tentang kebohongannya. Sesampainya di rumah, ibu meminta Mimi untuk duduk dan mulai menasehatinya. Ibu bertanya, mengapa Mimi harus berbohong? Mengapa Mimi tidak berkata jujur saja? Mimi pun terisak. Kemudian ia pun menjawab bahwa ia takut. Ia takut untuk berkata jujur, karena hal itu pasti akan membuat ibu marah. Mendengar pengakuan Mimi, ibu segera meraih dan memeluk Mimi. Ibu berkata, sepahit dan sesakit apapun, Mimi harus berkata dan berbuat jujur. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan kita dan merampas kejujuran kita. Jujur itu sangat penting dan jujur harus dimulai sejak kecil. Pesan moral, kejujuran memang menyakitkan, tapi tidak mematikan. Kebohongan memang menyenangkan, tapi tidak menyembuhkan. Nah, itu tadi sepenggal cerita dari Ibu Guru tentang nilai sebuah kejujuran. Yang ingin Bunda tanyakan, seandainya anak-anak menjadi Mimi, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan terhadap Bu Ana? Apakah dibiarkan begitu saja? Toh nanti Bu Ana juga lupa? Atau meminta maaf? Atau takut dan bersembunyi di belakang ibu? Toh nanti juga ibu akan ganti payungnya? Nah, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan? Nanti jawabannya di video, kemudian dikirimkan ke grup ya, jangan lupa. Tugasnya itu saja. Apa kira-kira yang akan anak-anak lakukan terhadap Bu Ana? Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sebelum Bunda tutup, Bunda mau berpesan untuk anak-anak agar selalu bersikap jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena dengan kejujuran kita akan terselamatkan dari kebohongan-kebohongan. Karena sekali saja kita berkata bohong, akan menuntun kita ke kebohongan-kebohongan selanjutnya. Jadi usahakan selalu bersikap jujur agar kita tidak terjebak dalam suatu rantai kebohongan ya. Karena itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Oke, cukup sekian pesan dari Ibu Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.